Halo guys, jumpa lagi dengan saya Syam gue. Kita akan membahas saham Bank K-pop yang menurut saya terlalu bagus untuk bisa menjadi saham gocap gitu. Tapi kita lihat dulu ya. Ini adalah harga 50 dan sekarang harganya di sini ya di 53, minus 1,9. Ini adalah kuartal 3, laporan keuangan kuartal 3, ini laporan keuangan kuartal 2. Ini adalah total asetnya. Bisa dikatakan dari 83 triliun ke 84 triliun. Jadi ini bukan bank kecil ya, lumayan besar. Kemudian liabilitasnya 72 triliun, naik tipis saja. Dan ekuitasnya 10,949 menjadi 11,45, naik cukup lumayan gitu ya, cukup tinggi ekuitasnya setelah sempat turun gitu. Jadi ini adalah chart harga saham BBKP harga 53 dalam rentang waktu year to date atau mulai 1 Januari ini ya. Ini adalah tanggal 22, ada momen-momen berita. Kita cek beritanya ya, apa saja yang penting. Tanggal Desember tanggal 2 di sini ya, Desember tanggal 2 itu adalah laporan transaksi afiliasi. Ini nilainya nggak terlalu besar, cuman ratusan miliar, tapi nggak sampai besar-besar amat gitu pengadaan PC. Kemudian tanggal 21 November di sini ya, ini ada berita tentang sempat naik sedikit, berita tentang peringkat AA untuk Pevindo, rating kredit ya. Kemudian ada juga berita November tanggal 1 di sini ya, kurang lebih ini tentang pencatatan kinerja berbarengan dengan sebelumnya ada laporan keuangan Q3, ini komentarnya saja dan seterusnya seperti ini. Kalau kita lihat harganya 54 di laporan keuangan Q3 itu sempat harganya 60. Performanya lumayan membaik, tapi harga sahamnya justru turun jadi 53. Jadi ini menjadi pertanyaan. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, harga ini sempat ke 64 di Agustus tanggal 23, kemudian juga sempat di harga 54. Ada insider trading, direktur mengakumulasi saham 3,6 juta lembar saham dan seterusnya. Kita bisa lihat nanti di berita lebih lengkapnya. Ini adalah beritanya supaya kita bisa. Jadi garis-garis vertikal ini adalah menandakan ada berita-berita khusus gitu. Kita akan lihat dalam rentang waktu yang lebih besar, karena kalau kita lihat 1 tahun nggak ada yang istimewa seperti ini. Kita lihat di rentang waktu yang dalam rentang waktu yang lebih luas, yaitu 1 Januari 2020. Ini adalah ketika bank ini diambil alih oleh Kukmin, kemudian ada ribut-ribut dengan Bosowa ya, soal pemegang saham sampai ke pengadilan ini. Jadi itu mengeluarkan energi banyak dan akhirnya turun drastis. Kemudian ini sedikit sideways, sedikit membaik, dan itu sebabnya saya prediknya turun naik gitu ya. Kalau kita lihat total asetnya turun cukup, ini waktu ribut-ribut itu di tengah-tengah pengambil alihan ribut, dan kita lihat jumlah nasabahnya turun karena memang nasabah Bosowa otomatis keluar gitu ya. Dan walaupun seperti itu sempat naik total ekuitasnya yang hijau ini ya, sempat naik dan kemudian sedikit turun lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana setelah ini gitu. Kita lihat ini adalah grafik-grafik total aset, ekuitas, liabilitas atau utang, ini ekuitasnya, dan kita lihat kinerja finansialnya seperti apa dalam bentuk grafik lebih mudah. Total asetnya sempat tinggi kemudian turun, ekuitasnya cukup naik, jadi ini cukup bagus sebetulnya.
revenue-nya juga mulai membaik dalam ini per kuartal ya, satu batang itu satu kuartal selama 2020 sampai hari ini. Net income-nya negatif terus, kemudian ini sempat naik di kuartal terakhir naik. Jadi memang transformasi saham ini waktu diambil Kukmin itu cukup berdarah-darah, jadi wajar saja ini mempengaruhi kinerjanya. Dan apakah ini benar waktunya bangkit gitu ya? Kita lihat beritanya lebih jelas lagi di halaman ini. Ini adalah harganya di Desember tanggal 2 kemarin, transaksi afiliasi 54, dan kita lihat cek seterusnya ya. Sempat 74, 72 gitu di April 2024. Jadi sempat juga di harga 50 pada waktu Juni. Jadi saham ini memang fluktuasinya cukup kuat, dan kalau kita lihat dalam rentang waktu 1 bulan 2 bulan tuh sekarang harganya di 50 ya. Jadi naik 50 ke 60 itu pun sudah bisa dibilang 20%, cukup tinggi. Jadi ada sisi bagusnya kita membeli saham gocap itu, tapi memang biasanya kalau sudah masuk gocap itu sulit sekali kembali ke di atas 100 gitu ya. Itu wajar sekali karena efek psikologisnya, tapi saham ini menurut saya kok cukup bagus gitu. Oke, thank you, see you next time. Semoga paparan ini, silahkan komen jika Anda tidak setuju, silahkan komen juga kalau setuju dengan analisa saya bahwa saham ini memiliki prospek yang bagus. Kalau kita lihat youtuber lainnya, mereka sudah memprediksi naik di harga waktu masih di harga 300, 200, 400. Bahkan berilusi akan harga 600, tapi kalau menurut saya harga 600 400 itu masih terlalu jauh gitu ya. Karena saham ini yang paling penting adalah beritanya adalah ini ya. Oktober tanggal 25 ini berhasil menerbitkan obligasi global senilai 300 juta. Kenapa belum terdampak sekarang? Ya, sebentar lagi ini terdampak. 300 juta itu hampir setara dengan 4,75 triliun rupiah. Nilai yang cukup besar yang bisa menghangatkan kembali saham ini. Thank you, see you next time. Jangan lupa share video ini jika kalian mendapatkan hal yang baik dari analisa saya. Thank you.